Halo Bapak Ibu Guru, pernah nggak sih ngerasa tahun ajaran itu kayak lari maraton, tapi kok garis finishnya nggak kelihatan-kelihatan? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu metode yang kelihatannya simple, tapi ampuh banget buat ngubah cara kita ngelihat kalender akademik. Biar kita yang pegang kendali, bukan kalender yang ngatur-ngatur kita. Beneran deh, tahun ajaran itu seringkali kayak balapan sama waktu ya kan? Rasanya baru aja kemarin kita mulai semester baru, tahu-tahu udah mau ujian akhir aja. Belum lagi diselipin rapat dadakan, acara sekolah ini itu. Wah, pusing. Kalau bapak atau ibu sekarang lagi manggut-manggut, tenang, Anda nggak sendirian kok. Seringnya kan kita lihat kalender akademik itu cuma sekedar daftar tanggal merah sama tanggal masuk aja. Tapi, gimana kalau saya bilang, kalender itu sebenarnya adalah sebuah puzzle. Iya, teka-teki. Dan kalau kita bisa pecahin teka-teki ini, kita bakal nemuin kunci buat ngejalanin tahun ajaran yang sukses. Dan yang paling penting, bebas stres. Intinya tuh simple banget. Kalender akademik itu bukan batasan yang ngekang kita. Justru, anggap aja itu sebagai peta jalan kita. Kalau kita paham petanya, ngerti setiap belokannya, kita bisa ubah setiap rintangan jadi peluang. Peluang buat apa? Buat ngajar dengan lebih cerdas dan strategis. Oke, untuk bisa mecahin puzzle tadi, kita harus kenal dulu sama dua kepingan utamanya. Gampangnya gini, ada waktu yang benar-benar kita pakai buat ngajar, dan ada waktu yang hilang di tengah jalan. Nah, ini kita sebut aja waktu efektif dan waktu tidak efektif. Paham bedanya dua hal ini? Wah, itu udah separuh jalan menuju kemenangan. Yuk, kita bedah satu-satu. Waktu efektif, ini nih harta karun kita. Ini adalah jam-jam emas pas kita beneran ada di depan kelas, ngajar, interaksi sama murid. Nah, kalau waktu tidak efektif, ini dia para pencuri waktu yang kita semua udah kenal baik, libur panjang, pekan ujian, acara-acara sekolah, dan lain-lain. Penting nih, ini bukan berarti waktunya sia-sia ya, tapi waktu ini harus kita sisihkan dulu dari perhitungan kita sejak awal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih, gimana cara ngitungnya? Tenang, nggak usah siapin kalkulator saintifik, cuma butuh 4 langkah super simple dan kita bakal dapat angka pasti, angka real dari total waktu mengajar kita. Ini dia resep rahasianya. Pertama, kita lihat dulu total minggu dalam setahun. Kedua, kita buang semua minggu yang nggak efektif. Ketiga, kita dapat deh total minggu efektifnya. Dan terakhir, tinggal kita kalikan dengan jumlah jam ngajar kita per minggu. Gampang banget kan? Yuk langsung kita coba pakai angka beneran. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. 1 tahun itu kan ada 52 minggu. Ini angka awal kita. Anggap aja ini kanvas kosongnya. Dari 52 minggu tadi, sekarang waktunya kita usir para pencuri waktu. Coba deh, bayangin. Ada libur semester, libur hari raya, terus ada pekan ujian tengah semester, ujian akhir, belum lagi kelas meeting atau acara sekolah lainnya. Kalau dihitung-hitung, rata-rata itu bisa makan waktu sekitar 10 minggu loh. Jadi, kita kurangin 10. Dan ini dia angka ajaibnya, 52 dikurangi 10 sama dengan 42 minggu. Jadi, catat baik-baik ya, bukan 52 tapi 42. Inilah waktu real yang kita pegang buat ngajar. Ini realita kita di lapangan. Sekarang, yuk kita bikin lebih spesifik lagi. Kita ubah dari minggu ke jam. Kita ambil contoh aja ya. Misalkan seorang guru SD rata-rata ngajar 34 jam pelajaran per minggu. Berarti hitungannya jadi 42 minggu efektif dikali 34 jam, dan hasilnya adalah 1.428 jam efektif. Wow, coba deh kita renungkan sejenak angka itu. 1.428 jam. Ini bukan cuma angka loh, ini adalah total amunisi waktu kita buat mendidik, buat menginspirasi, buat ngebentuk generasi penerus. Tahu angka ini aja udah bisa mengubah cara pandang kita sepenuhnya. Oke, kita udah dapat nih anggaran waktu total kita. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita bagi-bagi anggaran ini ke tiap mata pelajaran? Nah, disinilah seninya, disinilah strategi kita mulai dimainkan. Caranya gampang banget. Tinggal ambil alokasi jam per minggu untuk tiap mapel, terus kalikan dengan angka sakti kita tadi, 42. Contoh nih, bahasa Indonesia, seminggu kan 6 jam. Dikali 42, dapatnya 252 jam. Atau matematika, 5 jam seminggu, dikali 42, jadi 210 jam. Tuh kan, langsung kelihatan jelas banget. Tiba-tiba kita punya budget waktu yang super presisi untuk setiap pelajaran. Terus buat apa sih kita repot-repot ngitung ginian? Kenapa angka ini jadi penting banget?
Jawabannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Karena dengan tahu angka ini, kita bisa mengubah cara kita mengajar, bisa ngurangin stres, dan yang terpenting bisa menciptakan hasil yang jauh lebih baik di kelas. Anggap aja ini kekuatan super baru Bapak Ibu. Punya angka ini di tangan, program tahunan dan program semester kita jadi jauh lebih masuk akal. Nggak ada lagi tuh cerita ngebut materi di akhir semester. Kita bisa pastiin semua tujuan pembelajaran tercapai tepat waktu. Jadwal proyek, ulangan, sampai remedial jadi lebih tertata. Kita nggak lagi jadi pemadam kebakaran yang reaktif, tapi jadi arsitek pembelajaran yang proaktif. Pada akhirnya, semua hitung-hitungan ini cuma alat bantu, alat yang mengingatkan kita pada satu hal yang paling inti, bahwa setiap jam di dalam kelas itu adalah sebuah kesempatan emas, kesempatan untuk menumbuhkan ilmu, membentuk karakter, dan menyalakan semangat belajar. Dengan menguasai waktu kita memastikan tidak ada satu detik pun dari kesempatan emas itu yang sia-sia. Terima kasih sudah menyimak.